Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kulfi Channel dengan saya Fahrul. Pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi video bro mengenai pengalaman saya. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami, wah gimana ikan jadi bulky. Katanya untuk jadi bulky itu harus makan terus, tapi ketika dikasih pakan kok habisnya lama, kok gak dimakan-makan, kok airnya jadi kurang bagus, akhirnya ikan malah gak mau makan. Nah, terus gimana untuk jadi bulky? Padahal untuk syarat utama jadi bulky itu yaitu ikan harus makan terus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bro, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bagaimana cara membuat ikan itu makan terus meskipun kita kasih pakan terus bro. Jadi tiada habisnya kita kasih pakan terus tapi ikan tetap mau makan terus. Nah, caranya kayak gimana bro? Jadi mungkin ada beberapa faktor, itu pasti ya. Pasti ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu ya kita harus sudah mempunyai filtrasi. Kalau filtrasi di sini sih bukan filtrasi yang premium banget bro. Jadi cukup pakai ala kadarnya tapi lumayan luas. Jadi ini saya pakai filtrasi ukurannya masing-masing chamber itu ada sekitar 1 meter kali 1 meter, tingginya sesuai tinggi kolam ini yaitu 100 cm. Nah, saya pakai media filter itu ala kadarnya ya, jaring, kemudian batu apung sama karang jahe, itu aja. Kalau misalnya clearnya air itu ya cuma segini aja bro, tidak bisa seclear seperti filter-filter filtrasi premium ya. Jadi memang kita harus akui yang filtrasi premium itu memang lebih oke. Tapi ketika anggaran kita nggak cukup banyak, nggak cukup mampu untuk ke filtrasi premium, itu artinya bukan kita harus berhenti main ikan mas koki atau tidak, tapi kita masih bisa menggunakannya filtrasi ala kadarnya seperti yang saya gunakan selama ini mulai tahun 2018 sampai saat ini ya. Ikan sih kondisi oke-oke aja, aman-aman aja ya, bisa bulky bro. Nah, pada kesempatan kali ini masih pagi posisi ini, saya akan berbagi, langsung saya kasih pakan ya. Ini kebetulan saya pakai pakan sinking yang sudah saya campuri dengan yang saya maksud tadi. Bagaimana caranya untuk membuat ikan selalu mau makan. Nah, oke, langsung kita kasih ya. Nah, kita saksikan bro, ikan ini sebenarnya tadi sudah saya kasih pakan dua kali secara beruntun, tapi habis terus. Ini saya coba video, ini pakan ketiga ya bro. Jadi kita saksikan langsung aja seperti apa mereka rakus makannya. Jadi ini video bukan saya skip ya bro, video tetap pakan langsung habis bro, langsung habis, cuma beberapa detik aja langsung habis ini pakan. Saya kasih lagi. Padahal seperti teman-teman ketahui sendiri ya, kalau misalnya kita pakai pakan premium, tentu itu kandungannya lebih berat ya. Kandungan mungkin dari proteinnya, dari nutrisinya dan lain-lain itu lebih bagus. Jadi biasanya akan lama habisnya. Ikan makan 1 butir 2 butir aja biasanya sudah terasa. Beda kalau misalnya kita pakai pakan-pakan yang biasa ya. Nah, ini kebetulan saya pakai sagi hikari bro, sagi hikari yang growth, yang sinking ini. Saya beli dari ini dari TH Goldfish Tangerang kalau nggak salah ya. Saya beli online. Nah, ini dari Ox Aquatic Sidoarjo. Ini semuanya sagi hikari growth S sinking. Saya selalu pakai sagi hikari growth S sinking. Nah, itu juga sinking S itu juga. Nah, kita tinggal sebentar aja udah habis bro. Udah tinggal berapa butir itu? Udah habis sekarang, tinggal 1 butir itu. Bukan. Nah, nanti kalau ikan mulai aktif lagi, kita kasih pakan lagi bro. Kita tunggu beberapa detik aja. Ikan sudah tahu kalau pakan mereka sudah habis. Nah, ini udah mulai gerak-gerak aktif ya.
kita kasih pakan lagi bro. Jadi terus selama saya di kolam selalu saya lakukan seperti ini. Untuk teman-teman yang mempunyai food timer lebih bagus, lebih bisa stabil pola pakannya ya. Kalau saya tidak telaten pakai food timer karena sering macet, kadang-kadang juga dimakan semut jadinya pakannya. Akhirnya tidak telaten. Ya udah saya kasih pakan manual aja. Seperti ini bro kondisinya. Sekarang saya akan berbagi ya bro, berbagi apa yang saya lakukan. Tanpa ikan selalu makan terus, pencernaannya pun juga tidak terganggu, pencernaannya pun tetap lancar, kemudian ikan tetap aktif, air juga tetap lumayan jernih meskipun tidak seklir ketika kita pakai filter premium. Apalagi untuk teman-teman yang sudah pakai filtrasi premium ya. Jadi langsung saja saya kasih tipsnya bagaimana sih cara meracik pakan tadi. Jadi cukup simpel banget ya bro. Saya cuma pakai PM4 yang sudah saya culture. Ini seperti ini bentukannya. Nah kemudian kita campur di pelet. Nah ini pelet sebenarnya sudah saya campur ya bro. Cuman karena ini masih banyak, saya tidak mau buka pelet lagi. Akhirnya ini sebagai contoh aja ya bro. Suatu contoh seperti ini. Ini saya kasih lagi, lebih bagus juga sih, nggak masalah. Nah, terus kita campur dengan probiotik ini tadi bro. Ini saya pakai E4 yang sudah saya culture sendiri, jadi lebih irit ya bro, lebih saving cost. Karena saving cost itu adalah salah satu cara untuk kita tetap bertahan di tengah-tengah pasar yang cukup agak menurun ya bro daripada dulu. Nah jadi kita kasihnya itu jangan sampai pakan itu terlalu basah. Karena kalau terlalu basah dan airnya tidak bisa kering, maksudnya probiotiknya tidak bisa kering, itu nanti kalau disimpan di tempat seperti ini pasti pakannya itu akan basah, kemudian akan hancur bro. Nah kita akan menjaga supaya pakan tidak hancur, supaya tetap bisa bagus seperti ini pakannya. Kalau kita masukkan kolam, masukkan air juga tidak langsung terlalu seperti kalau misalnya pakan sudah hancur di dalam tempat ini. Biasanya kalau kita taruh di air langsung hancur dan bisa menyebabkan air kurang bagus ya bro. Jadi cukup seperti ini aja. Biasanya saya diamkan sampai pakan ini cukup kering bro. Tidak perlu terlalu kering banget, tidak perlu terlalu lama untuk mendiamkan. Kita langsung bisa masukkan ke dalam tempat pakan ini, karena tidak akan busuk, tidak akan rusak juga. Nah ini selama ini yang saya lakukan untuk menjaga kualitas ikan, untuk menjaga kesehatan ikan, dan alhamdulillah selama ini pakai cara seperti ini sudah cukup oke. Sudah tidak perlu lagi pakai obat-obatan yang lain. Itu aja ya bro. Jadi ini masih seperti ini, masih agak basah-basah, nggak apa-apa, langsung kita masukkan ke dalam tempat ini juga tidak masalah. Oke ya bro, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dunia Mas Koki khususnya di Indonesia semakin berkembang, semakin maju, dan tetap teman-teman yang sudah bermain tetap bertahan di tengah pasar yang seperti ini. Semangat selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.